Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget pastinya ya. Dan teman-teman kayak biasanya di hari Sabtu, di malam minggu, di hari Sabtu malam jam 7 malam. Malam udah berapa kali tuh aku ngomongnya kan. Aku bakal nemenin kalian di Cemilan cerita milenial anak muda. Dan teman-teman kalau misalnya udah buka video ini kan berarti udah tahu yang kita omongin ya di sini. Dan kayak biasanya nggak mungkin aku sendiri ya kan, karena kalau aku sendiri bakal krik kremesh gitu ya. Dan aku udah kedatangan kedua adik-adik aku yang ganteng-ganteng. Adik nggak tuh ya kan? Oke deh, aku udah kedatangan kedua adik-adik aku dan teman-teman aku. Halo. Halo, Kak Iren. Iya, boleh kok dilepas maskernya. Oke. Aku sih udah kenal mereka ya guys, like nggak mungkin aku undang kalau nggak kenal mereka ya kan. Dan aku udah ya boleh dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang apa? Siapa duluan? Teleo boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Teleo Tamata Suparno. Saya mahasiswa di Institut Injil Indonesia, tingkat 2 Teologi semester 4. Oke. Kalau Steven? Ya, perkenalkan, nama saya Stefan David Lauli. Sama, lagi kuliah di Institut Injil Indonesia, tingkat 2 semester 4. Ya. Perkenalkan nama saya. Nama lengkap semua loh. Ya. Oke, Teleo panggilannya apa Teleo? Banyak, Kak. Apa tuh? Teleo bisa, Teo bisa, Leo bisa. Ganteng. Sayang? Nggak boleh ya. Jangan ya. Jangan ya, nggak boleh ya. Oke. Gak apa-apa sih. Lucu loh itu guys, ketawa dong. Gue emosi. Ya, dan untuk teman-teman yang udah buka video ini pasti udah tahu dong apa yang kita bahas sekarang gitu kan. Dan aku mau memastikan dulu, bukan memastikan ya, aku mau mengenal lebih lanjut mereka. Jadi mereka dua ini adalah sahabat. Iya. Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Betul. Iya, ragu-ragu. Iya. Enggak. Nggak ragu-ragu ya kan? Nggak, Kak. Boleh diceritain nggak sih sahabat dan gimana persahabatan kalian awalnya, Steven? Iya, kalau sahabat bisa dibilang ya sih. Tapi kalau dari awal mula kenal, cuman lewat apa ya? Karena orang tua pendeta kan, jadi kadang suka pelayanan antar kota, antar lintas budaya, antar alam, antar alam. Jadi kadang papaku suka ke tempatnya Teleo atau papanya Teleo suka ke tempatku. Jadi ketemunya di situ. Tapi di situ cuman sekedar tahu aja, belum kenal. Ya gitu sih kalau awal mula kita kenalnya. Oke, sahabatannya gimana? Waktu sama-sama mau ke sini, kami satu mobil. Waktu itu aku numpang mobil dia. Oh gitu. Satu pesawat, dia numpang pesawat aku. Terus Gitu ya, luar kesini biasa. travel, naik travel dari Malang ya. Dari Malang. Nah kami Oh, ada pesawat ke Malang dari Enggak. Palembang. Waktu itu ada ada ya. Palembang Jakarta, Jakarta Malang ke Batu nggak ada pesawat. Tiketnya berapa? Iya, bye-bye. Naik. Sejuta berapa ya? Nggak tahu. Nggak usah dibahas Nomor ya. penerbangannya sih. Nggak usah. Terus naik travel kami. Terus Saya di situ bayar. kalian mengenal di situ kalian mengenal satu sama lain, maksudnya lebih dalam karena kan lebih dalam. lama tuh ya, maksudnya berduaan. Udah kami kan dipisahkan dengan jarak dan waktu. Sadis. LDR. LDR. Tapi ya Tuhan persatukan kami sampai bye-bye. sekarang di sini. Set. Oh iya, Kenapa oke. jadi Maksudnya begini? jadi temen kan? Sahabat. Sahabat. Oh, ya kayak gitulah ya istilahnya perkenalan mereka ya. Oke deh, kan tadi aku udah bilang kita mau bahas satu topik yang pasti teman-teman juga udah tahu kalau udah buka video ini kan. Suka dukanya jadi anak pendeta. Jadi berarti pendeta nih ya, dua-dua anak pendeta ya kan? Betul. Iya, betul. Anak pendeta. Oke. Seneng gak sih jadi anak pendeta? Seneng sih. Wih. Tapi Ada tapinya pasti, oke. iya. Senang gitu ya, berarti senang ya. Ya senang. Kalau Teleo Ya seneng sekali sih. Seneng banget lah senang senengnya. banget. Oke. Seneng Senangnya banget. kenapa? Ya relasi makin banyak, ketemu temennya makin banyak, jadi banyak temen. Sering diajak keluar kota kalau tiketnya ada sih. Biasanya orang tua tuh sendiri-sendiri terus, jadi anaknya nggak diajak. Tapi waktu diajak naik mobil tuh ketemu teman baru, dapat Kayak makanan. ceritanya. Nah, Oh, terus senangnya apa kalau Steven? Senengnya
bangga sih punya orang tua yang dikenal orang banyak, dihargain sama orang, jadi kayak ada rasa, wih, bokap gua keren nih, bangga deh punya bokap kayak dia gitu. Maksudnya tanpa sadar ya kalian juga ikut terkenal gitu nggak Betul. sih? Ya, Saya sih tanpa saya terkenal bukan karena papa saya. Papa saya terkenal karena saya. sadis. Ya, jadi untuk bapaknya Teleo dimanapun berada yang menonton tayangan ini enggak ya? Oke deh, itu kan tadi alasan ya kenapa seneng jadi anak pendeta gitu. Betul. Sekarang yang nggak disenengin ada nggak yang nggak disenengin? Banyak banget. Hey, Sangat banyak. serius. Oke, Serius. siapa dulu? Steven dulu. Iya, nggak enak jadi anak pendeta. Mau nakal dikit, mau ngulah dikit, Mau apa? mau ngulah dikit, Ngulah. Oh ya, ngulah pasti- tuh bukan yang. ngulah. Oke, Iya. lanjut. Pasti langsung diomongin tuh sama teman-teman. Ih, anak pendeta kayak gini. Ih, bapaknya pendeta, masa anaknya kayak gini. Nah, itu tuh yang enaknya itu. Itu sih. Nggak tahu kalau dari Teleo gimana? Ya terberatnya sih expect orang lain tuh tinggi banget sama kami gitu. Emang sih orang tua kami pendeta, tapi mereka seakan-akan menuntut kami tingkah laku karakternya seperti orang tua kami. Jadi ya kayak gitulah lah. Sebenarnya yang pendeta kan orang tua bukan kami. Cuman ya itulah. Kan biasanya nih kan kalau misalnya anak pendeta itu yaitu selain tuntutan orang lain banyak ya banyak ke kita nggak, terus kita juga mau nakal tuh kayak aduh gimana ntar orang tua ya. Apa kita ada memang ada backsoundnya sedikit ya tadi. Krauk ya. Nggak apa-apa, ini kan buat dimakan benar ya. Celupin kali biar nggak bunyi. Mukbang. Mukbang. Nah itu kan selain tuntutan orang banyak, kalian Pak Mama sibuk gak sih? Kalian kayak ditinggal-tinggal gitu gak sih? Maksudnya sibuk pelayanan gak Teleo sih? nih. Ya. Steven gimana? Lah kan gue ngomong sama. Duluan minum dulu. Atau aku aja yang jawab gimana? Steven dulu. Ya untungnya kalau orang tua emang pelayanan padat, sibuk, tapi waktu untuk keluarga tetap ada. Jadi istilahnya nggak sampai yang kayak kurang kasih sayang tuh enggak sih. Tetap ya kayak keluarga pada umumnya lah. Aman-aman aja sih. Kalau Teleo? Biasanya kalau pendeta tuh liburnya tuh Senin. Jadi Selasa ada kebaktian lah, malamnya ada kebaktian, Rabu begitu sampai Minggu khotbah. Seninnya libur. Mungkin di hari Senin tuh lah yang full time. Soalnya kan kami sekolah juga. Ya ditinggal sih sering, makanya udah terbiasa ditinggal. Oke, gue jadi Oke, itu tadi alasan nggak senengnya jadi anak pendeta selain karena tuntutan tadi, kemudian sering ditinggal, sibuk pelayanan, terus ya stuff like that lah ya. Nah, tuntutan orang lain yang menuntut kalian harus sempurna atau istilahnya minimal sama lah sama orang tua kalian. Itu benar nggak sih menurut kalian? Benar nggak? Enggak sih, enggak banget itu. Teleo? Kayak mana Kak? Iya. Kan tuntutan orang lain banyak kan gitu kan. Kayak anak pendeta nih harusnya nggak gitu dong, nggak boleh nakal, harus minimal sama lah kayak bapaknya gitu ya kan. Menurut kalian itu benar atau enggak? Menurut pengalamanku ya, itu waktu SD kalau nggak salah, ada teman papa lah gitu, bilang kayak gitu. Kok Mas Theo, saya dipanggil Mas Theo dulu, orang Jawa, cuman besar di Sumatera. Intermezzo aja. Iya. Terus ya, kok Mas Theo kok nakal. Dulu ada sahabatku Desi, Kak Yosi, ya Kak Gian. Terpaksa sih panggil kakak karena kakak tingkat kan. Sebenarnya ya itulah, itu teman main. Dulu jadi kalau ada ibadah, terus kami sering pukul-pukulan. Kalau enggak ibadah umum belum selesai, itu kan banyak mobil-mobil tuh. Ada klep-klep di ban itu kami ambilin, bannya kami kempesin. Nah itu. Terus ada yang ketahuan. Terus dia bilang, Mas kok tingkah laku Mas tuh beda sama kayak bapak ya. Nah gitu. Ya gitu-gitulah. Oh, jadi nggak suka nih ya? Ya Nggak setuju? Ya salah sih, cuman ya expect orang beda-beda. Iya sih. Itu aja sih. Oke, iya tadi teman-temannya udah sering di Cemilan. Oh iya. Ada 2 nih krunya. Dari krunya. Halo. Nah,
selain tadi ceritanya Telio kan pernah ngempesin ban lah ya. Iya, betul. Wow, itu tapi masih kecil ya. Aku pernah nggak ya kempesin ban? Oke, anyways, tindakan apa yang pernah kalian lakukan yang seharusnya anak pendeta tuh nggak kayak gitu? Selain itu ya, maksudnya yang menurut kalian kayak wah, nggak boleh banget, misalnya. Iya, hal yang sebenarnya nggak boleh dilakuin sama anak pendeta tapi gue lakuin. Ya. Nyontek itu sih sering ya, nyontek. Beli kunci jawaban pas UN. Beli Kunci jawaban gila pas UN. orang kaya. Ya itu Bagus. patungan sama teman-teman sih. Jadi kayak saking nggak tahu mau gimana lagi ya udah beli kunci jawaban. Ngebully teman, ya gitulah iseng. Itu aja sih. Oke. Kalau Telio Kalau remajanya sama sih, sama. nyontek dan lain-lain. Cuman masa kecilnya ya, dulu jadi kepala geng. Geng yang hari tadi Minggu. itu, geng yang tadi. Tiap hari Minggu tuh pasti dulu ya sampai sekarang mungkin masih ada kelas besar namanya. Umur 4 tahun kelas 4 SD sampai 6 SD. Jadi tiap minggu tuh tante-tante yang melayani pasti ke rumah komplain. Kok anak bapak gini-gini? Ya itulah masa lalu. Aktif ya Bun. Aktif, tapi sekarang udah diubah tuh. Sedap. Oke, nice ya. Oke dah. Nah, kenakalan-kenakalan yang kayak gitu itu kalian lakukan sebagai bentuk dalam tanda kutip pemberontakan kah? Karena ya kan yang pendeta bapak aku, bukan aku. Sebagai bentuk itu atau sebagai bentuk kayak tadi Telo bilang bahwa karena orang tua juga sibuk, istilahnya kurang kasih sayang gitu ya misalnya, atau ya karena ya aku kan anak muda, aku nakal lah, kalau nggak nakal nggak gaul, atau kayak gimana Teleo? Aku sih lebih ke caper mungkin. Caper. Ya mungkin karena orang tua pelayanannya padat, jadi mereka terlalu pres ke jemaat atau ke siapa lah gitu, sehingga seakan-akan sih sudut pandang saya seperti terlantar. Tapi sebenarnya enggak sih. Cuman mungkin karena loneliness kah, kesepian atau apa. Lonely. Set boy. Ya Kesepian. seperti itulah, karena kesepian mungkin. Oh jadi bikin gitu supaya diperhatiin Nah, gitu. pengen diperhatiin, makanya tingkah lakunya agak aneh. Oh gitu. Kalau Steven? Kalau gue sih emang udah masanya sih ya. Bukan karena cari perhatian atau gimana, karena emang nggak menutup kemungkinan, namanya juga masa-masa umur segitu. Ya mau nggak mau pasti bakal terjerumus ke hal itu sih. Ya apalagi lingkungan pergaulan teman-teman pasti kebawa. Ya jadi bukan karena berontak atau gimana, enggak sih. Emang benar-benar murni karena pas aja. Ya, umurnya pas aja buat kayak gitu. Jadi menurut kalian boleh nih kayak gitu, maksudnya kan aku masih muda, aku bikin aja nakal kapan lagi gitu, atau menurut kalian ya? Enggak juga sih, bukan artinya boleh juga sih. Tapi buat kalian anak pendeta, kalau emang lu lagi di masa itu, lu jangan insecure. Maksudnya lu jangan ngerasa, ih gue anak pendeta tapi gue kayak gini ya. Ya itu emang masa lu sekarang, pasti nanti lu berubah juga kok, pelan-pelan. Oke. Kalau Teleo? Ibit sama. Ya, oke, baiklah ya. Dan teman-teman, aduh kita sudah ngomong panjang lebar ya tadi dan udah mulai panas nih pembahasan. Pembahasan panasnya tuh. Oke deh, aku bakal balik lagi dan aku bakal ngajak nih kedua adik-adik aku, kedua teman-teman aku untuk menikmati cemilan yang ada di depan ini. Jadi untuk kamu juga yang lagi nonton di rumah, yuk nyemil dulu yuk. Dan udah enak banget ya pembahasan kita lagi, maksudnya tadi cemilannya enak banget ya. Dan kita bakal lanjut nih kan, si Teleo sama Steven adalah tadi diperkenalan kan bilangnya mahasiswa teologi kan, atau ya calon pendeta lah ya, boleh kan? Bilang kayak gitu, boleh ya, calon pendeta. Betul. Boleh nggak sih diceritain kenapa kalian mau jadi mahasiswa teologi atau pengen jadi pendeta? Boleh nggak sih diceritain pengalamannya? Tentu. Bagaimana dan sampai akhirnya? Dari dulu nggak ada sih kepikirannya. Tapi mungkin orang tua berdoa ya supaya jadi supaya jadi hamba Tuhan sama kayak orang tua mungkin. Tapi aku yakin sih pasti berdoa. Tapi
nggak tahu ya, aku nggak tertarik sih karena mungkin sibuk dan lain-lain. Jadi cap jeleknya tuh nempel. Nggak mau kayak orang tua ntar kayak gini lah, ninggalin Nanti gini. anakku ditinggalin gitu. Tapi jadi cari yang lain lah. Dulu SD mau jadi pemain bola sih. Tapi beranjak usia, beranjak strata sekolah juga. Strata tuh. Oke, terus lanjut. SMA teman-teman mau Akpol, Akmils, kuliah di STAN, Akuntansi Negara, di UI dan lain-lain. Nah, aku pengennya pelayaran. Saya tamat 2018, terus tes lah STIP di Jakarta Utara. Sama juga di Universitas Sriwijaya, itu universitas di daerah kami. Jadi ya minimal itulah. Dan itu masuk, tapi karena STIP ini lama, jadi harus ditinggalin, fokus ke STIP. Pas di tahap terakhir lah kalau nggak salah, gagal. Jadi ya ke kampung Inggris di Pare, mencari wajah Tuhan. Betul kah Sambil nih? belajar bahasa Inggris. Betul kah? Sempat juga waktu itu sakit sih ke I3 juga, ke komplek I3. Waktu itu papa saya ngajar. Ya ketemu teman-teman lah. Nah anehnya teman-teman tuh berdoa buat saya. Ada Kak Victor, Kak Gian, Kak Yosi, Kak Desi. Nah berdoa buat saya tuh supaya saya jadi hamba Tuhan. Ya buat saya nolak-nolak aja sih. Adalah salah satu dari mereka yang berdoa gitu. 2018 tuh. 2019 tes lagi. STIP, universitas sama. Unsri juga udah lulus. Cuman nggak tahu ya. Mungkin Tuhan berbicara lain kan. Jadi itu apa ya? Ya getar sendirilah hati tuh. Waktu itu papa mama ngadirin penutupan ospek di STTE Tanjung ini. Saya sendirian di rumah. Nah disitulah Tuhan membukakan hati saya, memanggil saya, asik deh, untuk jadi hamba Tuhan. Jadi ya universitas ditolak, perguruan tinggi, sekolah tinggi juga, saya tolak lah. Waktu itu juga di I3 lah, tutup juga sih, udah pada ospek. Tapi ada teman saya, Steven namanya. Iya ini ya. Oh iya. Terus. Dia juga belum masuk karena miskomunikasi ya. Iya, miskomunikasi. Jadi ya. Steven miskomunikasi. Misi komunikasi udah nggak ada. Bukan, maksudnya itu kan ada Miss Indonesia, kamu miskomunikasi. Gue kirain prodi misi komunikasi. Bukan. Nggak lucu Jadi ya? seperti itulah. Lucu gak guys? Jadi seperti itu. Oke, jadi terus. kami ketemunya, ya aku sehari sebelum bilang, Steve, mau ke I3, terus ya udahlah. Oh iya maksudnya iya. Aku mau ke sana. Pas lah. Waktu aku juga udah terlambat, Steven juga terlambat nih, sama-sama terlambat akhirnya. Jadi ada temennya nih, nggak apa-apa ada temennya. Nggak apa. Kalau malu kan berdua juga malu kan. Ya udahlah kami hari Selasa ya Steve. Selasa. Kita pergi Pas naik mobil. pemilu tuh. Oh pemilu. Pas pemilu tuh. Ya hari Selasa pagi-pagi ya Steve ya. Terus naik pesawat. Pertama kali Steve naik pesawat katanya. Naik travel. Belum ada. Makan nasi goreng di depan juga. Waktu itu belum COVID sih. Jadi bisa makan nasi goreng. Terus ya masuk sini. Oke. Nyesel gak sih? Maksudnya yang gak diambil itu. Kayak selama ini kamu kayak udah usaha banget. Terus Pernah lulus sih. juga. Terus kayak Pernah ya, sih kenapa? mikir kok ke I3 ya? Waktu itu juga sempet sakit sih di I3. Di sini ya, di sini. Pernah mikir kayaknya bukan di sini dah. Tapi banyak teman-teman yang nguatin, sahabat-sahabat nguatin juga, orang tua juga nguatin. Rasa penyesalan itu juga nggak ada lagi lah. Tetap I3 hamba Tuhan. Oke, nice. Ya aduh, thank you. You're Theo. welcome. Steven sekarang pengalamannya. Enggak Cita-cita kah? Enggak sih. Ya nggak jauh beda sama ceritanya Teleo sih ya. Dari kecil memang masih di kandungan, kalau kesaksian dari papa emang udah didoakan anak ini akan dipersembahkan untuk Tuhan ya, bahasanya pendeta kan gitu ya. Nah terus yang emang paling menguatkan lagi papa mama
pengen aku jadi pendeta karena dulu waktu kecil umur berapa bulan ya. Jadi ada kan roda-roda yang buat anak kecil tuh 3 bulan. 3 bulan. Enggak tahu. Ada roda Kok buat lebih anak tahu? kecil. Kok kau lebih tahu sih? Maksudnya sepatu roda? Bukan kayak kereta roda gitu. Oh loh. iya Ya. tahu. Nah jadi dulu kan rumah kan ruko gitu tingkat 3. Nah kita tinggalnya yang di lantai 3-nya. Kamu jatuh. Iya jadi waktu lagi main-main roda tiba-tiba pintu yang buat ngalangin tangga lupa ditutup. Jatuh dong, keguling ke bawah sampai lantai 2. Serius? Ya jadi di pikiran papa sama tuh wah mati nih anak. Udah hilang nih. Meninggal, Iya, meninggal nih anak meninggoy pasti. gitu, mati. Tewas. Terus? Nah pokoknya papa sama mama udah panik, udah wah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi anehnya memang puji Tuhannya masih hidup dan nggak keluar dari kereta roda itu, cuma nangis biasa aja. Nah dari situ kayak makin nguatin papa sama mama, oh ini emang apa ya, kayak mulai saat itu mereka kayak nazar gitu. Oh ini anak ini harus jadi hamba Tuhan. Kita harus persembahan anak ini jadi anak Tuhan katanya gitu. Nah seiring berjalannya waktu ya diomongin, bukan diomongin ya, kayak orang tuh kan ya kamu jadi pendeta ya. Jadi kerekam di otak udah sampai SD kalau ditanya jadi apa, mau jadi pendeta. Karena emang kalau dengar kalau dengar orang bilang apa, terus kalau papa kan profesinya pendeta, jadi kayak inspirasi gitu. Oh pendeta. Tapi lama kelamaan makin gede, makin tumbuh jadi remaja, lupa tuh sama cita-cita awal yang pengen jadi pendeta. Apalagi dulu masuk usia remaja, SMA. Sekarang udah nggak remaja. Iya masih remaja, maksudnya Remaja akhir. masuk masa Remaja SMA awal. gitu. Pubertis. Ya. Puberti dan pubertas, Iya. jadi pubertis. Punya band tuh di sekolah, punya band di sekolah. Ben rohani. Enggak, Campur lah. campuran. Oke, terus? Campur sari. Ya punya band. Nah makin kesini makin lama kayak pengen jadi anak Artis. band, pengen jadi musisi, Oh, kirain jadi pengen artis. jadi artis, Terus? pengen sekolah di sekolah musik. Nah jadi mulai saat itu udah benar-benar lupa, udah nggak ada tuh di pikiran mau jadi hamba Tuhan. Emang udah kalau mau ditanya mau jadi musisi pokoknya, mau sekolah di Jogja, mau sekolah musik. Nah pas masa-masanya mau deket kelulusan, biasa kan anak SMA SBM, SBM tuh apa? yang Oh, SBMPTN. jalur- Haha, tahu. ya, yang ngurus-ngurusin jalur buat masuk ke universitas tinggi. Nggak tahu kenapa gue kayak diem aja, nggak ngambil tindakan, kayak gue pengen ngikut tapi gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya. Kayak benar-benar sampai akhirnya lulus dari SMA, keluar dari SMA nggak ada satupun yang gue ambil. Nah itu parah sih. Jadi kayak ngelontang-lantingnya, ngeliat teman-teman udah pada ke daftar, gue jadi apa ini? Kayak ketinggalan gitu. Terus. Ya udah kan kayak apa ini bukan jalannya kali ya, bukan, mungkin Tuhan nggak mau juga gue masuk di sekolah musik karena tahu sendiri kan ya pergaulannya gimana. Terus orang tua juga udah bilang berkali-kali, lihat yang kedepannya berguna nggak buat kamu gitu katanya. Ya juga sih, ya mulai saat itu bergumul lah, mulai didoain, minta semua teman-teman gereja tolong doain nih, karena udah benar-benar buntu kan. Ini mau jadi apa nih, mau masuk mana, udah mau habis penerimaan masih belum masuk kuliah sama sekali. Ya udah didoain. Emang bener sih harus mulai buka hati juga. Jadi emang kalau Buka. asik buka hati. Jadi kayak emang mulai perlahan-lahan, oh ya kayaknya emang harus jadi hamba Tuhan nih, masuk sekolah hamba Tuhan. Ya udah mulai sejak itu didoain dan makin lama emang akhirnya terima sih. Nah terima, ngurus segala macem, dan kayak ceritanya Telo tadi, kita daftar bareng-bareng, berangkatnya bareng-bareng, dan telatnya juga bareng-bareng. Ospeknya bareng-bareng. Gitu. Oke, selamat ya. Oke, jadi memang ya kemauan sendiri lah ya, maksudnya Puji Tuhan. jadi. Pada akhirnya jadi kemauan Digerakkan sendiri. Tuhan. Iya. Pertanyaanku selanjutnya, kalian pernah pulang nggak setelah kuliah di sini? Terus pernah pulang nggak ketemu orang tua?
Kemarin sih. Kemarin liburan Kemarin. pertama Liburan pertama kami 2020 2020. Desember. Kalian makin maksudnya setelah kalian ini tuntutan di sana justru lebih banyak gak sih? Atau kalian kayak gue ini masuk pendeta, gue nggak ada dosanya sama sekali lah kayak gitulah. Gue anak pendeta satu, terus kedua sekolah pendeta gitu. Tuntutannya makin banyak gak sih? Atau kalian kayak ya udah sih fine aja. Betul. Kalau Kalau aku sih tak kira ya dengan masuknya aku di hamba Tuhan tuh oke, sederajat sama orang tua itu. Pendeta, calon pendeta. Tapi ternyata beda ternyata tuntutannya. Emang sama sih, iya mas harus jadi pendeta gini. Cuman orang tua bilang kalau bisa, pasti bisa lah. 5 berdua nih dijelajahin semua. Gitu. Makanya visi misi saya jadi misionaris. Jadi apa ya? Oh nih orang tua pengen ini nih. Pengen sih kayak tuntutan ya. Cuman kita pikir positif aja lah, pengen. Dan itu sih ya menurut aku ya macu sih. Jadi semangat juga. Oh papa saya juga kayaknya udah paling tinggi, dah serata tinggi. Cuman kayak ngalahinnya gimana ya? Doktor terus ya namanya juga bagus. Lah aku. Tapi pasti bisa lah. Pasti bisa. Lewat papaku. Sedap. Oke. Kalau Steven, Habis. tuntutannya makin banyak gak sih Tuntutan sebagai calon pendeta? waktu balik ke liburan kemarin. Sama kayak pembahasan awal tadi sih, kayak expect-nya orang sama kita. Wih, baru dari ini nih, dari sekolah hamba Tuhan nih, balik studi nih. Ya tapi gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Grogi kak. Grogi pula. Ya nggak bisa bohongin diri sendiri sih, karena emang gue gini ya, gue nggak bisa. Lu mau bilang kayak gimana juga ya, gue tetap kayak gini, tetap kayak Stephen yang biasanya. Dan kalau misalnya gabung sama teman-teman juga nggak mensucikan diri gitu lah, kayak, ih gue pendeta, lu jangan ngapa-ngapain gue, jangan jangan macam-macam depan gue, nggak gitu juga. Tetap mensamakan diri sama teman-teman yang lain, tapi memang tidak dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Paling itu aja sih. Oke, nice. Sekarang kalau misalnya tadi balik lagi ke awal pertanyaanku, kan yang pendeta bapakku, bukan aku. Aku nih kan baru calon pendeta. Kalian setuju nggak sama kalimat itu? Siapa aja mau jawab G? Siapa aja? Jangan aku tunjuk lagi. Oke. Iya. Steven. Hayu, oke. Steven. Ya, kalau gue setuju banget. Itu menurut gue statement yang paling benar sih untuk kita anak pendeta. Kenapa? Karena mau bagaimanapun, mau setinggi apapun pangkat bokap kita sebagai pendeta, ya kita tetap anak-anak pada umumnya. Tetap anak. Iya, lah, tetap sama kayak anak-anak yang lain. Ya, sama anak-anak yang lain yang punya masa untuk ada di masa nakal, di masa caper, di masa gila-gilaan. Iya, kita semua sama, tapi cuman beda aja yang ngelahirinnya gitu istilahnya gitu ya. Oke. Gitu aja sih. Kalau Teleo? Iya sih. Kita cuman berbeda siapa sih yang ngelahirin kita. Itu kan ya nggak bisa ditolak sih. Kalau yang ngelahirin kita ternyata hamba Tuhan atau pendeta, ya kita menolak gimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa milih Nggak orang bisa tua milih. kita. Dan ya itulah sebagai cap kita sebagai anak hamba Tuhan. Oke. Jadi kalau aku simpulkan dari yang tadi kita udah omongin, ya kita beda lah ya. Maksudnya kita nggak bisa milih orang yang lahirin kita itu siapa, pekerjaannya apa. Iya. Maksudnya kita nggak bisa milih sebagai anak pendeta, itu kita nggak bisa milih. Tapi ya gimana, kita juga anak-anak pada umumnya gitu kan. Anak-anak juga nggak selamanya juga mereka baik-baik aja gitu. Mau dijagain kayak apa juga pasti ada nakalnya kayak gitu kan. Cuman yang bikin beda adalah setelah kita udah tahu itu, tahu status kita di hadapan Tuhan juga kayak gimana. Ya kita tahu gimana kita harus bersikap seperti itu ya kan. Nah dan ya itu balik lagi, status kita sebagai anak pendeta, sebagai anak hamba Tuhan nggak bisa menjamin hidup kita tuh ya itu tadi bakal suci kudus gitu kan, yang kayaknya nggak bikin dosa sama sekali gitu. Dan yang bisa bikin itu ya hanya
oleh pertolongan Roh Kudus dan juga pastinya kemauan dari diri kita sendiri juga untuk berubah gitu ya kan. Betul. Nah, Mazmur 119 ayat 9 aku mau baca ini untuk teman-teman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ketika kita udah taat sama firman Tuhan, kita menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, pastilah keluarnya itu bakal wah gitu kan. Orang juga langsung kayak kayak gitu. Jadi gak ada lagi ekspektasi orang yang too much lah gitu sama kita gitu. Ya, oke deh. Aduh, terima kasih ya Teleo dan Steven udah mau cerita pengalamannya di sini. Nanti kalau aku ajak lagi mau ya. Oh, Ya. boleh. Ini sisa 2 boleh nanti dihabisin ya. Ya bisa. Iya, nanti abis ini diisi lagi ya. Oke deh, aduh. Seru banget pembahasan kita. Kita akan menutup acara kita di malam ini. Aku minta Teleo boleh berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak di malam hari ini kami masih bisa berbincang-bincang bahwa kami juga adalah manusia seperti biasa. Untuk itulah Tuhan, terutama untuk anak-anak hamba Tuhan, supaya mereka tidak tawar hati dan kecut hatinya dengan kondisi yang ada, karena orang tua sebagai jabatan orang tua yaitu hamba Tuhan atau pendeta. Untuk itulah kuatkanlah mereka selalu supaya selalu bisa bertemu dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, supaya nakal atau tidaknya itu tidak sesuai dengan kehendak mereka, melainkan kehendak Tuhan lah, supaya mereka bisa mengikuti yang terbaik bagi mereka sendiri Bapa. Inilah kerinduan kami. Terima kasih buat waktunya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke deh teman-teman, aduh kita udah sampai di penghujung cemilan. Jadi untuk kami yang udah ngikutin dari awal sampai akhir tadi sampai sekarang ini, terima kasih. Dan tetap ya teman-teman, aku pengen mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker. Betul, 1, 2, Mencuci tangan. Oke. 3, menjaga jarak. 4, Menghindari kerumunan. 5. Mencintai dalam diam. apa 5? Apa nih? Mengurangi mobilitas ya. Aduh emang narasumber aku unik. Yang minggu lalu bilangnya makan ya. Aduh, ini sekarang mencintai dalam diam ya. Anyway, yaitu tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Alright. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Gue Steven. Peleo. Kita pamit dari layar kamu. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. God bless you. Dadah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, oh. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali.